Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Ria Isra, saya Hazratul Rifah, saya Cumapira, Saya Nanda Putra. saya Zian Fadetul ya. Jadi di video kali ini kami akan membuat tutorial cara menganalisis korelasi dan regresi melalui aplikasi SPSS. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi itu sendiri merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, kadang lebih dari dua variabel dengan skala-skala tertentu. Di sini kami menggunakan data jumlah penduduk miskin dan luas daerah di 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Jadi kami akan menganalisis data tersebut untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara jumlah penduduk miskin dengan luas daerah. Jadi yang pertama kita akan memasukkan data ke variabel view. Yang pertama ada provinsi, kemudian jumlah penduduk miskin, dan variabel yang terakhir ada luas daerah. Setelah data jumlah penduduk miskin dan luas daerah dimasukkan, klik Analyze dan pilih menu korelasi lalu pilih bivariat. Kemudian pindahkan kedua variabel ke kotak variabel, centang persen dan klik to tile lalu klik OK. Maka akan keluar hasil korelasinya. Saya akan menjelaskan hasil dari analisis korelasi. Pada dasarnya, korelasi merupakan sebuah analisis yang berfungsi untuk mengetahui hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang berarti, ketika satu variabel terjadi, maka variabel yang lain dapat mempengaruhinya. Nilai korelasi atau R berkisar antara 1 sampai dengan min 1. Nilai semakin mendekati 1 atau min 1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan yang searah, yaitu X naik maka Y naik, dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik, X naik maka Y turun. Menurut Sugiono pada tahun 2007, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi adalah 0,00 sampai dengan 0,199 untuk sangat rendah, 0,20 sampai dengan 0,399 untuk sangat rendah, 0,40 sampai dengan 0,599 untuk sedang, 0,60 sampai dengan 0,799 untuk kuat, dan 0,80 sampai dengan 1000 untuk sangat kuat. Jadi, berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antara jumlah penduduk miskin dengan luas daerah memiliki hubungan yang rendah, yaitu min 0,175. Pada hasil korelasi tersebut memiliki hasil negatif. Hal itu disebutkan korelasi negatif yang berarti korelasi antara dua variabel, dalam hal ini jumlah penduduk miskin dan luas daerah, berjalan dengan arah yang berlawanan, bertentangan atau sebaliknya. Korelasi negatif terjadi jika antara dua variabel berjalan berlawanan, yang berarti jika variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y mengalami penurunan atau sebaliknya. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Analisis tersebut bertujuan untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Untuk menganalisis regresi, yang pertama kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression dan pilih Linear. Kemudian variabel jumlah penduduk miskin dipindahkan ke dependen dan variabel luas daerah dipindahkan ke independen. Lalu
klik statistik dan checklist bagian confidence intervals dan confidence matrix. Lalu continue dan klik OK. Lalu hasilnya akan keluar sebagai berikut. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisis regresi. Di sini ada tabel summary output, yang mana tabel ini melaporkan kekuatan hubungan antara model variabel bebas dengan variabel terikat. Pada regresi statistik, multiple R atau R majemuk adalah suatu ukuran untuk mengukur tingkat keeratan hubungan linear antara variabel terikat dengan seluruh variabel bebas secara bersama-sama. Pada kasus dua variabel, yang mana di satu variabel terikat dan satu lagi variabel bebas, besaran R biasanya ditulis dengan huruf kecil untuk dua variabel. Dapat bernilai positif maupun negatif antara min 1 sampai 1. Tetapi, untuk lebih dari dua variabel, besaran R selalu bernilai positif antara 0 sampai 1. Nilai R yang lebih besar menunjukkan hubungan yang lebih kuat. Pada hasil analisis dua variabel di atas, bahwa nilai R adalah 0,175 yang menunjukkan bahwa kedua hubungan variabel tersebut tidak terlalu kuat. Nilai R majemuk terletak antara 0% sampai dengan 100% dan kecocokan model dikatakan lebih baik kalau R majemuk semakin mendekati 100%. Berdasarkan hasil di atas, nilai dari koefisien determinasinya adalah 0,031 atau 3,1%. Artinya 3,1% keragaman yang mampu dijelaskan oleh X dalam model 3,1%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh perubah lain yang di luar model. Kemudian ada adjusted R-square yang merupakan suatu sifat penting R majemuk adalah nilainya merupakan fungsi yang tidak pernah menurun dari banyaknya variabel bebas yang ada dalam model. Oleh karenanya, untuk membandingkan dua R majemuk dari dua model harus memperhitungkan banyaknya variabel bebas yang ada di dalam model. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan adjusted R-square. Istilah penyesuaian berarti nilai R majemuk sudah disesuaikan dengan banyaknya variabel derajat bebas dalam model. Pada dasarnya, R majemuk yang disesuaikan ini juga akan meningkat bersamaan meningkatnya jumlah variabel, tetapi peningkatannya relatif kecil. Pada hasil analisis di atas, nilai dari adjusted R-square sangat kecil, yaitu min 0,091. Kemudian ada standar error yang merupakan standar error dari estimasi variabel terikat. Dalam kasus ini adalah jumlah penduduk miskin. Angka ini akan dibandingkan dengan standar deviasi dari jumlah penduduk miskin. Semakin kecil angka standar error ini dibandingkan angka standar deviasi dari jumlah penduduk miskin, maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi jumlah penduduk miskin. Nilai standar error regresi adalah 493,01. Selanjutnya ada tabel ANOVA atau Analysis of Variance. Tabel ini menguji penerimaan atau acceptability model dari perspektif statistik dalam bentuk analisis sumber keragaman. ANOVA ini sering juga disebut sebagai analisis seragam. Dari tabel ANOVA tersebut diungkapkan bahwa keragaman data aktual variabel terikat atau jumlah penduduk miskin bersumber dari model regresi dan dari residual. Dalam pengertian sederhana untuk kasus ini adalah variasi atau turun naiknya atau besar kecilnya jumlah penduduk miskin disebabkan oleh variasi dari luas daerah, serta dari faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang tidak dimasukkan dalam model regresi atau residual. Selanjutnya ada tabel Degree of Freedom atau DF atau derajat bebas dari total adalah N dikurang 1, di mana N adalah banyaknya observasi. Dalam hal ini banyaknya observasi adalah 10, maka derajat bebas total adalah 9. Derajat bebas dari model regresi adalah 1 karena ada satu variabel bebas dalam model ini, yaitu luas daerah. Derajat bebas untuk residual adalah sisanya, yaitu derajat bebas total dikurangi derajat bebas regresi sama dengan 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Selanjutnya ada kolom SS atau sum of square atau jumlah kuadrat untuk regresi diperoleh dari penjumlahan kuadrat dari prediksi variabel terikat atau jumlah penduduk miskin dikurangi dengan nilai rata-rata jumlah penduduk miskin dari data sebenarnya. Jadi, secara manual mencari terlebih dahulu rata-rata permintaan dari data asli. Kemudian masing-masing prediksi jumlah penduduk miskin dikurangi dengan rata-rata tersebut kemudian dikuadratkan. Selanjutnya, seluruh hasil perhitungan tersebut dijumlahkan. Pada data di atas,
Nilai dari SS regresi adalah 61.355,475. Selanjutnya ada kolom SS untuk residual diperoleh dari jumlah pengkuadratan dari residual. Pada hasil output di atas dapat diketahui bahwa nilai SS untuk residual adalah 1.944.483,501. Kolom SS untuk total adalah penjumlahan dari SS untuk regresi dengan SS untuk residual. Berdasarkan output di atas, maka nilai SS total adalah 2.538,976. Hasil ketika SS tersebut memiliki arti di mana apabila SS total yang diperoleh adalah 2.538,976 yang memiliki arti variasi dari jumlah penduduk miskin yang dikuadratkan adalah sebesar nilai tersebut. Bervariasinya jumlah penduduk miskin disebabkan oleh sebagian berasal dari variabel bebas atau luas daerah, yaitu sebesar 61.355,475 atau regresi. Kemudian sisanya sebesar 1.944.483,501 disebabkan oleh variabel lain yang juga mempengaruhi jumlah penduduk miskin tetapi tidak dimasukkan dalam model atau residual. Jika membandingkan bagi antara SS regresi dengan SS total, maka akan didapatkan proporsi dari total variasi jumlah penduduk miskin yang disebabkan oleh variasi luas daerah. Selanjutnya, kolom berikutnya dari ANOVA adalah kolom MS atau mean of square atau rata-rata jumlah kuadrat. Ini adalah hasil bagi antara kolom SS dengan kolom DF. Berdasarkan hasil di atas, besarnya MS adalah regresi dan residual berturut-turut adalah 61.355,475 dan 243.060,438. Dari perhitungan MS ini, selanjutnya dengan membagi antara MS regresi dengan MS residual didapatkan nilai F. Nilai F ini yang dikenal dengan F hitung dalam pengujian hipotesa dibandingkan dengan nilai F tabel. Jika F dihitung lebih besar F tabel, maka dapat dinyatakan bahwa secara simultan atau bersama-sama luas daerah berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Jadi, kesimpulannya yaitu analisis regresi menunjukkan bahwa kedua variabel saling mempengaruhi di mana variabel luas daerah mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Sekian video dari kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum. Bye.